Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Jihan yang telah mendapatkan informasi tentang Shadow Queen dari Seah pun langsung bergerak untuk mencari tahu kebenarannya. Dan setelah berusaha, Jihan pun bisa menggunakan skill Wanderer Eye miliknya kepada elf yang ia curigai. Namun, alangkah terkejutnya dia saat menyadari bahwa dia telah berpindah ke suatu dimensi yang sangat gelap. Dan di belakang tubuhnya terdapat sosok yang sedang mengawasi. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Jihan telah keluar dari game dan dia sedang turu-turuan. Jihan masih kepikiran akan kejadian tadi. Bagaimana tidak? Jihan mengalami semua kejadian itu saat ia masih rank bronze. Sudah pasti tubuhnya tidak akan bisa menahan aura dari sosok itu. Makanya dia lemes sekarang. Namun Jihan pun tetap bersyukur karena dengan mengalami kejadian itu ia bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kekuatan adalah segalanya. Lalu Jihan pun membuka achievement shop miliknya. Karena Jihan telah meningkatkan achievement shop miliknya, sekarang slot baru pun ditambahkan, yaitu Constellation Slot. Namun karena sekarang Jihan belum terlalu membutuhkannya, jadi Jihan lebih memilih untuk menambahkan titelnya saja. Dan setelah itu, Jihan pun langsung membuka status window miliknya. Dengan adanya 3 stat, Jihan sudah dipastikan dapat dipromosikan menjadi rank silver. Alasan Jihan menambahkan titelnya adalah karena dia ingin mendapatkan titel Martial God Successor. Itu adalah titel yang ia dapatkan dulu bersamaan dengan titel Nameless Divine Art. Ia ingin terhubung dengan Wandering Martial God selama proses tersebut dan mendapatkan titel secara otomatis. Apapun yang terjadi, Jihan harus bisa mendapatkan titelnya itu. Karena tak lama lagi, Jihan akan melawan seseorang yang jauh lebih kuat. Ini dia cecunguknya. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Jihan dan Saya sedang mencari sebuah apartemen. Di sana terlihatlah seorang sales yang sedang menawarkan sebuah apartemen untuk mereka. Sales itu berkata kalau apartemen ini adalah yang terbaik darinya. Dan dengan luas sebesar ini, sales itu yakin kalau mereka akan suka. Namun harapannya itu pun salah, karena Seah bergumam kalau apartemen ini terlalu kecil. Jihan yang melihat ekspresi Seah itu pun sepertinya sudah mengerti kalau Seah kurang serak sama apartemennya. Ya bagaimana ya, soalnya Seah kan dari kecil udah tinggal di tempat hedon, nggak kayak kalian di kontrakan. Meski begitu, Jihan masih tidak menyangka kalau permintaan Seah sebelumnya adalah untuk pindah. Jadi di saat itu, Seah meminta untuk pindah kepada Jihan sebagai hadiah setelah menemukan Shadow Queen. Seah beralasan bahwa ia tidak bisa tinggal di tempat yang selalu mengingatkannya kepada bapak yang durjana. Dan scene pun lalu kembali lagi ke tempat Jihan dan Seah berada, di mana dengan jurusnya sales itu pun mencoba untuk meyakinkan Seah. Namun Jihan pun langsung berkata bahwa ia menginginkan apartemen yang jauh lebih besar dari yang ini. Jihan menambahkan bahwa sebentar lagi Seah akan menjadi seorang player. Karena itu, mereka juga memerlukan kamar untuk dipasangi battle connector. Sales itu pun meminta waktu lagi untuk mencari rumah yang seperti diinginkan Jihan. Dan sales itu berkata bahwa Seah memiliki paman yang hebat. Sontak si Jihan pun menjadi kegeeran. Dan sales itu menambahkan bahwa ia adalah penggemar Jihan dan dia akan mendukung apapun yang dilakukan Jihan. Sontak Jihan pun berterima kasih atas dukungan dari sales itu. Namun sales itu pun langsung membalas bahwa yang harusnya berterima kasih adalah dia. Sontak Jihan pun menjadi kebingungan mendengar itu. Sales itu menjelaskan bahwa sebelumnya dia adalah fans fanatik dari Yosejin atau Sword King. Namun akhirnya dia tobat saat Sword King berpindah ke Jepang. Dan setelah itu, ia pun menjadi khawatir dengan Seah yang dicampakkan oleh bapaknya sendiri. Ia khawatir kalau Seah akan mengalami hal yang berat dan ujaran kebencian akibat ulah bapaknya yang ngehe. Namun ia menjadi lega saat melihat kalau Seah baik-baik saja. Dan sales itu pun juga memberikan selamat kepada Seah atas awakeningnya yang akan datang. Ia yakin kalau Seah akan mendapatkan gift yang bagus. Sontak Seah yang mendengar ucapan tulus dari sales itu pun langsung terharu. Namun ia pun menutupi perasaannya itu dari Jihan. Dan sementara itu di posisi Jihan,
ia malah menjadi khawatir karena sekarang orang-orang mulai menaruh perhatian mereka kepada Sei-ah. Ia yakin kalau orang-orang di seluruh Korea akan menunggu gift apa yang akan didapatkan Sei-ah. Dan saat mereka mengetahui bahwa gift Sei-ah adalah rank F, udah pasti tantrum gak jelas. Dan mereka pun pasti akan menyalahkan semuanya kepada Sei-ah. Jihan pun berpikir, mulai sekarang ia akan menghentikan orang-orang yang akan mendekati Sei-ah, terutama para wartawan. Dan Shin pun lalu berpindah ke teman gadungannya Sei-ah, si Hae-soo. Terlihatlah dia yang sedang merencanakan sesuatu, di mana ia memberitahu para wartawan kapan dan di mana Sei-ah akan mengambil gift-nya. Dan di tempat yang sama terlihatlah seseorang lelaki yang mencurigakan. Mereka berdua sepertinya sedang melakukan rencana yang jahat terhadap Sei-ah. Laki-laki itu bertanya, kenapa Hae-soo sangat membenci gadis secantik Sei-ah? Mesum kayaknya nih orang. Dan dengan ketusnya Hae-soo membalas bahwa ia muak melihat Sei-ah yang seolah-olah sejajar dengan dirinya. Padahal jika tidak ada Battle.net, Sei-ah hanyalah gelandangan saja. Mulutnya minta dipukul sekopnya Lloyd ya kan? Laki-laki itu pun kembali bertanya, terus mengapa Hae-soo ingin mewawancarai orang yang ia benci? Hae-soo dengan liciknya menjawab bahwa ia akan mendapatkan keuntungan jika mewawancarainya, di mana ia akan mendapatkan berita yang bagus dan mengamankan posisinya di keluarga. Dan yang kedua, jika gift yang Sei-ah dapatkan jelek, maka ia bisa membuli dan lebih menggoreng-goreng beritanya. Biasalah media. Si Hae-soo pun lalu berkata bahwa tugas laki-laki itu cukup menyingkirkan Jihan yang selalu menempel pada Sei-ah. Hae-soo bertanya apakah laki-laki itu bisa melakukannya. Dan dengan sok keras, laki-laki itu berkata bahwa Jihan bukanlah apa-apa baginya. Ia cuma ingin Hae-soo menepati janji mereka nanti. Hae-soo pun tersenyum dengan licik. Ia berkata bahwa setelah urusannya dengan Sei-ah telah selesai, laki-laki itu pun boleh melakukan apapun terhadap Sei-ah. Om Sumco tandain mukanya. Dan Shin pun lalu berpindah ke 14 jam sebelum awakeningnya Sei-ah, tepatnya di Akademi Battle.net Gangnam. Di sana terlihatlah Hae-soo yang terus mencoba meyakinkan Sei-ah untuk melakukan wawancara setelah awakeningnya. Namun Sei-ah pun terus menolak usulan Hae-soo itu. Si Hae-soo pun tidak menyerah dan terus membujuk Sei-ah agar mau diwawancarai. Sei-ah yang sudah geram pun tetap menolak usulan Hae-soo itu, dan dia pun lalu pergi meninggalkan Hae-soo sendirian. Sontak si Hae-soo pun menjadi sangat kesal. Dia pikir Sei-ah bakal menurut padanya. Namun si Hae-soo pun tidak terlalu memperdulikannya, karena ia akan langsung menunggu Sei-ah di ruangan gift saja dan langsung mewawancarainya. Hae-soo pun menjadi penasaran gift apa yang akan didapatkan oleh Sei-ah. Tapi tentunya ia berharap Sei-ah akan mendapatkan gift yang jelek, sehingga ia dapat menggoreng beritanya nanti. Dan Shin pun lalu berpindah ke Sei-ah yang tengah berada di toilet. Hal yang tidak diketahui Hae-soo adalah Sei-ah telah mengetahui niatan sebenarnya Hae-soo mendekatinya. Jadi secara tidak sengaja Sei-ah mendengar obrolan Hae-soo dengan teman-temannya, di mana Hae-soo pun mengungkapkan niatan aslinya mendekati Sei-ah kepada teman-temannya itu. Ia melakukan itu semata-mata hanya ingin membuat Sei-ah jatuh dalam jurang keputusasaan. Karena itulah Sei-ah menolak usulan Hae-soo untuk melakukan wawancara. Dan Shin pun berpindah di mana Sei-ah telah berada di ruang gift. Sei-ah pun berharap-harap cemas semoga gift yang ia dapatkan bukanlah rank F. Karena ia menyadari bukan Hae-soo saja yang menyembunyikan sifat aslinya. Karena itulah dia tidak boleh sampai mendapatkan gift rank F. Dan celing, sebuah cahaya pun langsung keluar dari pilar tepat di hadapan Sei-ah. Sei-ah yang melihat itu pun menjadi terkejut dan menghentikan doanya. Namun ia pun menjadi tambah terkejut saat melihat hal selanjutnya. Namun Shin pun berpindah ke Jihan, di mana tersisa 5 jam lagi sebelum awakeningnya Sei-ah. Jihan pun lalu disambut oleh 2 orang bodyguard yang berjaga di sana. Dan terlihatlah banyak para penjaga yang sudah mengelilingi area akademi. Jihan pun meminta pada mereka untuk jangan biarkan seorang pun masuk ke dalam, terutama para wartawan. Penjaga itu pun menenangkan Jihan. Mereka akan melarang orang yang tidak dikenal masuk. Bahkan mereka telah melarang para staf akademi untuk masuk ke dalam. Terlebih lagi, pemerintah juga telah memberikan bantuan. Jadi semua penjagaan ini adalah ulahnya Jihan.
Jihan tahu bakal terdapat orang-orang yang akan mencari celah dari awakeningnya Seiya. Jadi ia meminta bantuan kepada Pak Yonsik. Ingat gak bapak-bapak ini kalian? Dan terlihatlah Jihan yang sudah sampai di ruang gift tempat Seiya berada. Para penjaga itu sudah menyiapkan sebuah kursi kepada Jihan untuk menunggu Seiya keluar. Dan Jihan pun berterima kasih kepada para penjaga itu. Para penjaga itu pun lalu pergi dan meminta Jihan untuk menghubungi mereka jika terjadi sesuatu. Dan terlihatlah Jihan yang sedang cemas mengkhawatirkan keadaan Seiya di dalam. Namun Jihan pun langsung menepis pemikirannya itu, karena sekarang yang harus ia lakukan adalah melindungi Seiya. Jihan pun lalu melihat benda yang akan diberikan kepada Seiya. Ia berharap semoga Seiya akan sedikit terhibur dengan benda ini. Dan Shin pun lalu kembali berpindah ke 5 menit sebelum awakeningnya Seiya. Dan secara tiba-tiba datanglah Heso yang mendekati Jihan sambil membawa seorang kameramen. Sontak Jihan yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Jihan pun lalu mengingat bahwa Heso adalah salah satu temannya Seiya. Namun Jihan pun menjadi teralihkan saat melihat kameramen yang dibawa Heso. Jihan pun langsung berdiri dari posisi duduknya dan ia bertanya, bagaimana Heso bisa berada di sini? Seharusnya ini adalah area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Heso pun menjawab bahwa ia menggunakan koneksinya untuk bisa masuk kemari. Jihan pun langsung to the point. Ia berkata bahwa Heso sama sekali tidak berniat menyembunyikan niatan aslinya. Heso yang mendengar itu pun pura-pura bego. Ia bertanya, apa maksud perkataan Jihan itu? Ia kemari karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia berkata bahwa ia sudah mengatur wawancara dengan Seiya. Jihan pun sontak marah dan menyuruh Heso untuk pergi dari sini. Jihan berkata bahwa Seiya akan langsung pulang bersamanya begitu mendapatkan gift. Jihan pun memperingatkan Heso bahwa ini adalah peringatan yang pertama dan yang terakhir. Kameramen Heso pun langsung gercep dan dia pun berkeringat dingin. Namun Heso masih saja terlihat santai. Ia berkata bahwa dia membutuhkan wawancara ini. Namun Jihan langsung memotong. Jika Heso tidak pergi, maka ia akan memaksanya. Si Heso pun langsung berakting seolah-olah kebingungan. Dan ia pun lalu memberikan sebuah saran. Dan dengan tersenyum, ia berkata, bagaimana dengan ini? Jihan, seorang player rank bronze berlevel 27, tiba-tiba diserang oleh pria tidak dikenal berlevel 50. Dan terlihatlah seseorang yang akan melakukan serangan kepada Jihan dari belakang. Dan orang itu adalah Om Mesum Bangke sebelumnya. Tapi Shin berpindah ke Seiya, di mana Seiya telah terduduk lemas dan pasrah. Di mana gift yang didapatkan Seiya adalah rank F, yaitu Late Bloomer. Sontak Seiya pun menangis dan berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Tapi Shin kembali lagi ke Jihan, di mana pria yang dibawa Heso itu pun melancarkan pukulan yang keras yang tepat mengenai kepala belakang Jihan. Namun Jihan yang menerima pukulan itu pun tidak mengalami luka yang berarti. Si Jihan malah menjadi murka saat ia diserang tiba-tiba. Dan Jihan pun langsung menatap tajam ke arah pria itu. Lalu dengan bangkainya pria itu berkata bahwa Jihan tidak perlu cemas. Ia akan mencintai Seiya dengan sepenuh hatinya. Memang minta ditampol. Sontak Jihan pun menjadi tambah murka. Beraninya Ubi Jalar ngomong tentang Seiya. Namun pria itu malah terkejut melihat Jihan masih baik-baik saja setelah ia hantam. Dan buah, Jihan pun langsung membalas pukulan lelaki itu sebelumnya. Dan Jihan menyadari bahwa pukulannya tidak berefek. Karena laki-laki itu memiliki sebuah gift atau skill, yaitu dapat merubah tubuhnya menjadi batu. Sontak pria itu pun menjadi tambah terkejut karena Jihan mengetahui tentang kekuatannya. Dan buah, pria itu pun kembali melancarkan sebuah pukulan ke tulang rusuknya Jihan. Tak berhenti di situ saja, dia pun terus melancarkan berbagai macam pukulan ke arah Jihan dengan brutal. Si Heso yang melihat itu pun menjadi sangat puas karena pria itu dapat menghajar seorang Jihan. Sambil terus memukuli Jihan, pria itu berkata kalau Jihan menjadi terlalu sombong akibat dipuji oleh banyak orang. Padahal mah dia be aja. Dan ia pun terus meremehkan Jihan yang masih tidak mau berkata apapun. Namun, Jihan pun mendaratkan sebuah pukulan telak yang sangat keras ke dagu pria itu. Hingga pria itu pun langsung terbang di udara sambil memuntahkan banyak darah. Lalu Jihan pun menggunakan force untuk menjambak rambut pria itu. Hingga dia pun menjadi bergelantungan di udara. Pria itu pun sontak menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi.
Ia berusaha untuk memberontak, melepaskan diri. Namun Jihan pun langsung berkata, dia diam selama ini bukan berarti dia lemah. Dia hanya bersabar saja dari tadi. Tapi sekarang Jihan akan pastikan mereka bakalan insaf dan taubat permanen. Lalu dengan menggunakan force, Jihan pun langsung menarik pria itu hingga copot. Dan ia pun lalu melemparkan tubuh pria itu yang sudah tepar tepat di hadapannya Heso. Sontak si Heso yang melihat kejadian itu pun langsung berteriak syok seketika. Tapi Shin berpindah ke Sei-Ah yang memutuskan untuk berhenti meratapi nasibnya. Karena menangis saja tidak akan merubah apapun. Sekarang ia perlu menemui Jihan yang sedang menunggunya di luar. Sambil berjalan keluar, Sei-Ah pun terus melihat gift rank F miliknya. Ia berpikir dengan giftnya ini dia cuma bisa stuck di rank bronze saja. Dan terdapat sebuah keterangan dari giftnya itu. Tapi si Sei-Ah tidak terlalu paham apa maksudnya. Dan setelah membuka pintu ruangan, si Sei-Ah pun langsung dihadapkan dengan situasi yang mengejutkan, yang membuat Sei-Ah pun langsung terkejut. Dan terlihatlah pria yang di bawah Heso itu telah tepar dengan rambutnya yang sudah menghilang. Rupa-rupanya yang dicabut Jihan tadi cuma rambutnya aja. Sei-Ah pun menjadi kebingungan dan ia langsung bertanya kepada pamannya apa yang sudah terjadi. Namun dengan singkat Jihan berkata bahwa mereka pantas mendapatkannya. Namun teriakan Heso pun langsung membuat Sei-Ah terkejut. Heso ngamuk-ngamuk karena pria yang dia bawa sekarang malah pitak gak punya rambut. Ia pun mengancam Jihan dan Sei-Ah menggunakan nama kakeknya yang merupakan kepala perusahaan kabar berita Itaewon Daily. Namun plak, Jihan pun langsung melemparkan rambut pria itu ke mukanya Heso. Jihan bertanya, memangnya kenapa kalau begitu? Jihan menegaskan bahwa ia tidak peduli kakeknya Heso siapa. Mau pemimpin perusahaan kek, mau ketua partai kek, bakal dia bantai semua. Melihat itu, Heso pun langsung mengancam Sei-Ah dan Jihan. Ia akan membuat berita-berita bohong, di mana keluarga Jihan bakal jadi keluarga paling menjijikan di dunia. Bahkan tak akan ada orang yang mau memperdulikan mereka nanti. Lagian, menipu adalah hal yang gampang bagi kabar berita sekelas Itaewon Daily. Sei-Ah yang mendengar itu pun menjadi bersedih. Namun Jihan yang sudah kesal pun langsung berkata bahwa Heso boleh saja melakukannya. Lagian semua berita itu akan berhenti jika mereka pindah meninggalkan Korea. Sontak Heso yang mendengar itu pun langsung terdiam seketika. Jihan pun lalu mengancam balik Heso. Apakah dia bisa menanggung resiko yang telah ia perbuat atau tidak? Namun bukannya takut, Heso malah memperingati Jihan untuk tidak menyentuhnya. Jika bukan karena Battle.net, maka dia tidak akan bisa jadi apa-apa. Mendengar itu, Jihan pun langsung mengarahkan api di tangannya untuk menyelimuti Heso. Ia berkata bahwa Heso adalah tipe orang yang tidak pernah berkaca sebelumnya. Lalu dengan intimidasinya, Jihan berkata bahwa ia akan mengukir ini dalam-dalam. Inilah yang akan terjadi jika berani macam-macam dengan dirinya. Dan api yang mengelilingi Heso pun semakin membara. Dan boom, terdengarlah teriakan dari Heso yang tersebar ke seluruh ruangan. Tapi Shin pun berpindah, di mana Jihan bersama Sei-Ah telah berada di mobil mereka. Sei-Ah pun bertanya, apakah tidak apa-apa mereka melakukan itu kepada Heso. Walaupun ia senang pamannya bisa membalas dendam, tapi tetap saja ini membuatnya khawatir. Jihan pun menenangkan Sei-Ah, semuanya akan baik-baik saja. Jihan bergumam bahwa kantor berita sebesar itu tidak akan berani menyentuh orang yang sedang menjadi perbincangan publik. Dan Jihan pun lalu bertanya kepada Sei-Ah, dia mendapatkan gift apa? Lalu sambil tertunduk lesu, Sei-Ah pun menjawab bahwa ia mendapatkan gift late bloomer rank F. Dan Jihan pun bergumam bahwa itu adalah yang ia duga sebelumnya. Sei-Ah melanjutkan bahwa sepertinya dia bakal kesulitan untuk menjadi player yang sukses. Namun di saat itu, Jihan pun langsung membuka status windownya ke Sei-Ah. Dan Jihan pun menyuruh Sei-Ah untuk melihat status windownya itu. Sontak, Sei-Ah pun menjadi sangat terkejut saat melihat gift yang dimiliki oleh Jihan. Gift rank F yang sama sepertinya. Sei-Ah pun bertanya, dengan gift itu bagaimana Jihan bisa sekuat ini? Jihan pun langsung menyuruh Sei-Ah untuk melihat stat miliknya. Sei-Ah pun menjadi tambah bingung, apakah force dan material power itu adalah stat Battle.net juga? Jihan pun menjelaskan bahwa kedua stat itu disebut stat unik, di mana tidak semua orang bisa memilikinya, karena untuk mendapatkan stat itu ada sebuah syarat tersembunyi. Jihan pun menegaskan bahwa rank gift bukanlah segalanya. Sei-Ah juga bisa mendapatkan stat unik seperti dirinya.
Dan Jihan pun lalu mengeluarkan benda yang akan diberikan kepada Seiya. Jihan berkata kalau ia akan menunjukkan caranya dengan benda ini. Lalu kita dijelaskan, dulu saat Jihan belum regresi, terdapat seorang player dari Cina bernama Jin Yohua yang memiliki gift yang sama seperti milik Seiya, yaitu Late Bloomer. Dan Jin Yohua berhasil mengungkap rahasia di balik gift itu. Jihan yang melihat itu pun menjadi tidak percaya bahwa gift yang membuat Seiya mati memiliki rahasia di dalamnya. Dan Shin pun kembali ke waktu sekarang, di mana Seiya menjadi sangat terkejut melihat gift yang menyembunyikan sesuatu. Ternyata dengan menggunakan benda itu, Seiya dapat melihat bahwa giftnya itu dapat di-upgrade. Dan syaratnya adalah Seiya harus berpartisipasi dalam game dulu. Jihan pun berkata bahwa gift yang Seiya miliki itu adalah gift yang bagus. Dan tentang item yang digunakan Seiya, itu adalah item Defense Relic rank A. Item itu dapat mengidentifikasi esensi dari gift yang sebenarnya. Jihan mendapatkan item itu setelah memperbaiki item rank C, Messenger Broken Monocle. Jihan mendapatkannya 1 hari tepat sebelum ulang tahunnya Seiya. Jihan pun berkata, selain gift yang dapat di-upgrade, peningkatan pertumbuhannya pun juga OP. Dimana dengan ini, Seiya dapat berlatih 2 kali lipat lebih efisien dari orang lain. Seiya pun masih belum mempercayai kalau giftnya sebagus ini. Dan Jihan pun kembali meyakinkan Seiya. Dengan giftnya ini, Seiya seharusnya bisa mendapatkan stat unik seperti miliknya. Sontak Seiya yang mendengar itu pun terkejut, dan Jihan menambahkan, dengan begini, bukankah Seiya bisa menjadi top player di masa mendatang? Namun Seiya yang mendengar itu pun malah menangis. Ia bertanya, apakah dirinya sungguh-sungguh mendapatkan gift yang bagus? Dan dengan tersenyum Jihan berkata, kalau gift yang Seiya dapatkan adalah gift yang bagus. Jihan pun memaklumi tingkah Seiya itu. Karena dengan apa yang sudah terjadi, Seiya pasti sudah menaruh harapan besar pada giftnya. Dan Jihan pun lalu memberikan sapu tangannya kepada Seiya menggunakan force. Jihan berkata bahwa Seiya boleh menangis sepuasnya karena dia telah berjuang keras. Sambil mengelap air mata dan ingusnya, Seiya berkata bahwa ia akan berhenti menangis. Seiya lalu berkata bahwa Jihan sangatlah misterius. Seolah-olah Jihan tahu tentang masa depan. Sontak Jihan yang mendengar itu pun langsung terkejut. Jihan beralasan bahwa dirinya cuma beruntung saja. Seiya pun berkata bahwa dirinya sekarang lapar habis menangis. Jihan pun langsung beranjak dari posisinya dan dia mengajak Seiya untuk ikut bersamanya karena dia mau masak yang enak. Seiya pun bertanya, mengapa Jihan mau memasak di jam selarut ini? Dan Jihan berkata bahwa ia sudah berjanji untuk memasak sesuatu yang enak karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Seiya. Seiya yang mendengar itu pun langsung terdiam dan dia pun tersenyum sambil mengiyakan perkataan Jihan. Tapi Shin pun berpindah ke Heso yang masih hidup, di mana Jihan memberikan pelajaran padanya, yaitu membuat rambut dan alisnya terbakar hingga jadi botak kayak tuyul. Si Heso pun menjadi sangat murka dengan apa yang Jihan lakukan ini. Ia juga bingung harus bagaimana nantinya jika emak bapaknya tanya. Namun tiba-tiba datanglah bodyguardnya yang langsung masuk sambil membawa sesuatu. Bukannya berterima kasih, si Heso pun malah ngamuk karena bodyguardnya itu langsung masuk tanpa mengetuk pintunya dulu. Padahal dia kan lagi botak. Bodyguardnya itu pun langsung memberikan apa yang diminta Heso, yaitu rekaman CCTV di ruangan gift. Dan Heso pun langsung mengusir bodyguardnya itu. Bodyguardnya itu pun cuma bisa ngedumel dalam hati aja. Dan terlihatlah Heso yang sedang membuat rencana untuk menghancurkan hidup Seiya dan Jihan. Dan setelah melihat rekaman CCTV-nya, si Heso pun langsung tersenyum. Karena dalam rekaman itu, Seiya terlihat sangat murung setelah mendapatkan gift-nya. Dengan begitu, si Heso pun berpikir bahwa Seiya telah mendapatkan gift rank F. Dan ia akan membuat berita tentang giftnya Seiya itu. Dan tentu saja, ia bakalan goreng-goreng lagi beritanya. Bukannya tobat, malah menjadi-jadi si Heso. Dia pun tertawa dengan keras karena ia akan menghancurkan kehidupan Seiya. Tapi Shin pun berpindah ke Golden, di mana terlihatlah Golden yang sedang galau akibat cintanya ditolak terus oleh Jihan. Padahal dia sudah banyak membantu Jihan. Mulai dari Mage Kang Bacot sampai trio Wek-Wek, dan Golden telah menyelamatkan Jihan dari mereka semua. Dia yakin bahwa dirinya dan Jihan sudah ditakdirkan untuk bekerja sama. Are you serious right now, bro? Dan karena itulah dia kepengen jadi manajernya Jihan. Tapi ada satu masalah, yaitu DM-nya nggak pernah dibaca oleh Jihan. Dan Shin pun lalu berpindah lagi, di mana Jihan sedang berada dalam game.
di mana game kali ini adalah Defense Tower. Dengan kekuatannya, Jihan pun dapat mengalahkan semua monster di sana dengan gampang. Tapi karena game kali ini bertim, para netizen pun bertanya, kemana perginya timnya Jihan? Kok dia solo? Dan teriaklah tim Jihan yang lagi lesehan sambil menonton aksinya Jihan yang memukau. Ya gimana enggak, si Jihan mah bisa menangin di game sambil solo ya kan? Daripada jadi beban, mending ngopi aja. Dan setelah membunuh monster terakhir, game kali ini pun berakhir. Dan sudah pasti si Jihan pun meraih posisi pertama. Setelah kemenangannya ini, level dari Jihan pun naik. Dan sekarang Jihan bisa berpartisipasi dalam Liga Silver. Namun tiba-tiba muncullah notifikasi sistem, di mana Jihan mendapatkan titel Ruler of Bronze karena tingkat kemenangannya yang sangat tinggi. Dan muncul notifikasi sistem tambahan, di mana Jihan telah dipilih untuk menempati peringkat top 100 dalam Liga Bronze. 25 Agustus mendatang, Jihan akan berpartisipasi dalam top 100 Advancement Match. Sontak para netizen pun menjadi sangat terkejut, karena mereka tidak mengira kalau Jihan bisa mencapai posisi ini. Sedikit penjelasan, top 100 global berarti skor dari player yang dipilih sudah mencapai 100 besar di dunia. Dan player yang sudah terpilih sudah dipastikan dapat naik ke silver, sekalipun mereka hanya berpartisipasi dalam pertandingan promosi saja. Terlebih lagi, pertandingan promosi ini memiliki fitur khusus, yaitu pertandingan mode Battleground, di mana hanya akan ada satu pemenang saja. Jihan pun langsung melihat list player yang akan ikut dalam pertandingan top 100 itu. Dan sesuai dengan dugaan Jihan, player ini pasti akan ikut berpartisipasi juga. Player itu adalah mantan ketua guildnya Jihan dulu, yaitu Master Baron William. Dulu namanya Baron ya, tapi udah diganti. Jihan sebenarnya sudah menduga bahwa ia pasti akan bertemu dengan Master Baron. Namun ia tidak menduga akan secepat ini. Jihan pun menjadi cemas karena dirinya dari dulu belum pernah menang melawan Master Baron. Jihan pun berpikir apakah dirinya akan kalah kali ini. Dan kita dijelaskan, Jihan bisa mencapai peringkat top 100 itu berkat stat force miliknya. Walaupun stat martial power itu juga stat unik yang luar biasa, tapi sebelum itu berubah menjadi nameless defense art, stat itu tidak lebih dari gabungan antara strength, stamina, dan speed. Dan stat itu tidak sebanding dengan stat force yang melampaui realita. Mulai dari absolute territory, mana reinforcement, dan telekinesis. Bahkan ada kelas yang tingkatannya berbeda. Contohnya kekuatan force milik Baron. Force adalah stat unik yang sebanding dengan mana dan defense power. Baron lahir dengan jumlah mana yang sangat besar, sehingga force yang ia miliki juga lah sangat banyak. Dan jika dibandingkan dengan force milik Jihan, maka perbedaannya sebanyak 2 kali lipat. Jihan mungkin memiliki kontrol yang sangat hebat, namun jika dibandingkan dengan kekuatan absolut milik Baron, maka itu tidak ada apa-apanya. Baron mencapai posisi ini dengan kekuatannya sendiri. Sejak dulu, Baron memiliki jumlah mana yang setara dengan rank Diamond. Bahkan saat ia masih dalam rank Bronze, Jihan tahu jika langsung berhadapan dengan Baron, maka itu sama saja mencari mati. Maka dari itu, Jihan pun harus mendapatkan nameless defense art secepatnya. Dan terlihatlah Jihan yang sedang melihat wajah dari Baron. Jihan masih tidak percaya saat melihat penampilannya itu, di mana si Baron jauh terlihat lebih muda. Namun tiba-tiba handphone milik Jihan pun berbunyi, dan rupa-rupanya manajer Hayon lah yang menelponnya. Jihan pun berpikir apakah manajer Hayon ingin berterima kasihnya atas kemarin. Jihan pun lalu mengangkat telepon dari manajer Hayon itu. Dan tanpa disangka-sangka, bukannya berterima kasih, si manajer Hayon malah meminta prediksi judi yang selanjutnya. Sontak Jihan pun menjadi kaget mendengarnya. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Dan Shin pun berpindah ke manajer Hayon yang ketahuan nelpon Jihan oleh Gayong. Gayong kemari untuk memanggil manajer Hayon karena ini sudah waktunya mereka untuk pergi. Si Gayong pun bertanya mengapa manajer Hayon menelpon Jihan, dan manajer Hayon pun jujur bahwa ia meminta prediksi judi yang selanjutnya kepada Jihan. Si Gayong pun hanya bengong saja mendengar itu, dan ia pun bertanya apa yang dikatakan oleh Jihan. Manajer Hayon pun berkata bahwa Jihan akan mengikuti pertandingan top 100 kali ini, dan ia juga mendengar Baron dari American Fish akan berpartisipasi juga. Jihan menyuruhnya untuk memasang taruhan kepadanya sebagai posisi pertama. Gayong pun menjadi kagum dengan rasa percaya diri milik Jihan yang besar, dan manajer Hayon pun setuju dengan perkataan Gayong itu. Gayong pun menjadi sedikit ragu. Bagaimana caranya Jihan nanti melawan seseorang seperti Baron yang bisa terbang ke sana kemari sambil melemparkan serangan?
Manajer Hayon yang mendengar itu pun langsung berkata, apakah sebaiknya dia memasang taruhannya kepada Baron saja? Memang tebakan awalnya Jihan itu benar, tetapi menurutnya akan lebih aman jika memasangnya kepada Baron. Gayo yang mendengar itu pun sebenarnya pengen ngomong kalau dia nggak setuju, tapi dia memilih untuk bungkam saja. Manajer Hayon pun bertanya, bagaimana kabar perkembangan Battle.net Gayong, karena ia telah melihat Gayong sangat berusaha dengan keras. Gayo yang mendengar itu pun langsung tertunduk lesu, karena ia sudah ingin memberitahukan ini kepada manajer Hayon, kalau dirinya. Tapi Shin pun berpindah ke tempat Jihan, di mana Jihan tengah melihat status windownya. Sekarang Jihan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Nameless Defense Art. Jihan pun langsung menaikkan stat martial powernya menjadi 30 agar bisa mendapatkan Nameless Defense Art. Lalu muncullah notifikasi sistem, di mana Wanderer Eye milik Jihan telah bereaksi. Dan wush, Jihan pun langsung dipindahkan ke suatu tempat. Dan tepat di hadapannya terdapat sosok misterius. Sosok itu adalah sang Wandering Martial God yang akan mewariskan Nameless Defense Art. Jihan pun menjadi sangat senang karena ia bisa bertemu dengan Wandering Martial God lagi. Lalu Martial God pun mulai melakukan pewarisannya. Dan muncullah berbagai notifikasi sistem. Wandering Martial God telah mengakui Anda sebagai pewarisnya. Skill Nameless Defense Art telah diwariskan. Martial Art dasar Tree Talent telah diwariskan. Teknik Lightning Thunder Step telah diwariskan. Kita lalu sedikit dijelaskan bahwa biasanya bantuan dari konstelasi selalu disertai dengan harga tinggi yang harus dibayar. Macam pesugihan gitu. Tapi berbeda halnya dengan Martial God, dia tidak pernah meminta apapun kepada Jihan di kehidupan sebelumnya. Dia hanya perlu meningkatkan stat martial powernya menjadi 30. Dan kembali lagi ke kondisi sekarang. Tinggal sedikit lagi sampai proses pewarisannya telah selesai. Namun tiba-tiba muncul notifikasi. Wandering Martial God mengerutkan dahinya. Dan boom, terjadilah gejolak energi di dalam tubuhnya Jihan, sehingga ia pun menjadi begitu kesakitan. Jihan pun merasa bahwa koneksinya dengan Martial God telah terputus. Dan muncul sebuah notifikasi sistem. Wandering Martial God menyadari bahwa 3 elixir field Anda telah terhubung. Dan ia merasa jengkel karenanya. Sontak Jihan yang membaca notifikasi itu pun menjadi sangat terkejut. Lalu kembali muncul notifikasi sistem. Wandering Martial God sangat berhati-hati kepada Anda. Melihat itu, Jihan pun menjadi sangat kebingungan. Bagaimana bisa Wandering Martial God merasa waspada kepadanya hanya karena 3 elixir field miliknya telah bergabung. Namun tiba-tiba muncul notifikasi sistem bahwa Wandering Martial God telah membatalkan pewarisannya. Sontak Jihan yang mendengar itu pun hanya bisa pelangat longo doang. Dan sistem melanjutkan, Wandering Martial God telah mengambil kembali fragmennya dari Anda. Dan sebuah kilatan pun keluar dari salah satu mata Jihan yang membuatnya begitu kesakitan. Dan setelah itu Jihan pun dipaksa untuk kembali ke kamarnya. Sambil menahan rasa sakit, Jihan pun langsung buru-buru membuka status windownya. Dan Jihan pun menjadi sangat terkejut, di mana sekarang Jihan yang merupakan peringkat 7 di dunia sebelum regresinya sekarang tidak memiliki gift.